Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Alhamdulillahi wa kafa, usalli wa usallimu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Hadratul karim Mas Ishaq yang sangat kami muliakan, Aba Alan Koji, alhamdulillah sekarang di studio yang kami hormati. Dulur-dulur semua dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmat, ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan, melancarkan langkah kita untuk aktivitas hari ini. Dan semoga aktivitas kita dibarengi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Rasulullah itu sebenarnya mengajarkan kepada kita satu doa di waktu tahiyat. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Itu ada satu doa yang sering diajarkan Rasul. Itu hadisnya ada di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Beliau setelah membaca tahiyat kemudian diakhiri dengan fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, itu yang Rasulullah ajarkan. Rasulullah baca. Mungkin di antara kita sudah banyak yang tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu begitu. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu min azabi jahannam, dari azab neraka jahanam. Itu konkret begitu ya. Siksa neraka itu kan konkret. Karena itu sudah menjadi akibat orang yang berbuat dosa. Wa min azabil qabri, dan juga azab kubur. Azab kubur itu sudah ada, tapi itu masih persekot. Kok sempurnanya di neraka itu. Lengkapnya. Itu masih mukaddimah ya. Mukaddimah. Pendahuluan. Iya. Masih azab salam itu. Iya. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Yang terakhir wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah masihid dajjal. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Jadi semua orang hidup di dunia ini akan mengalami dua fitnah itu. Satu fitnah kehidupan, yang kedua fitnah kematian. Yang pertama fitnah kehidupan. Apa itu fitnah kehidupan? Para ulama banyak yang menerjemahkan fitnah itu sebagai ujian. Ujian. Ujian apa? Ujian yang dimana orang ketika sibuk dengan urusan dunia itu akan menjauhkan dia dari Allah. Itu namanya fitnah dunia. Gitu ya. Fitnah mati maksud saya. Fitnah hidup. Iya, fitnah hidup. Kadang orang terlalu sibuk mencari uang, mencari harta, kemudian lali ibadai. Itu ya nggak lolos ujian kehidupan itu. Fitnah dunianya nggak lulus. Karena ia terlalu sibuk urusan golek duit, tapi kemudian melupakan Allah. Masya Allah, kadang dunyo dibelani, awak sampai loro-loro. Itu kan namanya pemahamannya kebalik. Di dunia ini nikmat yang paling besar itu nikmat sehat. Nah, nikmat yang paling rendah itu ya nikmat harta. Paling rendah itu ya. Iya, kadang-kadang orang
mempertaruhkan kesehatannya untuk mencari harta. Barang duwite wis nglumpukake awake lara. Mlebu rumah sakit. Gak sempat menikmati. Duwite gawe bayar rumah sakit. Nggih. Sekian tahun ia nglumpukno duit itu hanya dipakai untuk Bayar rumah sakit itu. Nggak sempat menikmati. Masya Allah. Makanya kita semua nyambut gawe itu ya penting dan wajib, ibadah juga. Tapi jangan sampai ngelalekno kesehatan nih. Ngelalekno kesehatan nih. Karena nikmat sehat itu yang luar biasa, yang paling tinggi nang dunya nih. Wong niku nek gak sehat, jadi gak iso lapo-lapo. Nggih. Masya Allah. Makanya tadi Mas Isa pertama kali saya datang ditanya sehat, ya alhamdulillah sehat. Dan pertanyaan itu ternyata penting begitu. Uang itu nek gak sehat, jadi gak iso lapo-lapo. Ibadah nggih gak iso, nyambut gawe gak iso. Ya sebetulnya saya kelapo-lapo. Makanya kemudian ditambahi wal afiyah kan begitu. Kalau sehat itu sehat secara fisik, kalau afiyah itu sehat secara batin ya. Nggih, secara rohani. Nggih. Kadang wong sehat awake, tapi pikirannya mboten sehat, rohani ini gak sehat. Ya nyeleleng. Kadang orang gak sehat fisiknya, tapi rohaninya sehat. Yo kayak soal lapo-lapo. Tapi masih mending timbang yang sakit rohaninya kan begitu. Iya. Makanya jangan sampai kita ini buru duit lali sehati. Iku kecelek itu. Karena nikmat yang paling tinggi nang urusan dunia itu ya nikmat sehat itu. Makanya kalau nyambut gawe ketok kesel ya istirahat kan begitu. Mangan sing enak. Jangan sampai nglumpukno duit lali sehate, barang duit yang nglumpuk jatuh masuk rumah sakit, kayak bayar rumah sakit. Masya Allah. Dan banyak yang begitu. Ya, fakta itu ya. Enggak, makanya hidup ini harus ada manajemen yang baik kan begitu. Jangan sampai lali kesehatan nih. Kadang orang itu buru seneng tapi lali sehati. Iya. Lali sehati. Gak turu-turu, kemudian jatuh sakit. Itu kan juga ndak baik. Nah, termasuk fitnah hidup itu adalah golek dunya sing lali Gusti Allah itu. Iya. Makanya dunya niki nggih bahasane para ulama ya wasilah. Wasilah untuk kita ibadah kepada Allah itu. Cuma kadang-kadang niatnya wis bener. Aku nyambut gawe karena Allah gawe ibadah. Tapi kadang-kadang begitu dapat ganti gawe ibadah. Gawe nyenengno ati tok. Gitu kono mobil mewah, tukono omah mewah, tukono mas-masan. 2 kilo gawe nang tangan kiwa kabeh. Kan angel nekuke akhir. Tadi nggak mau ya kemudian berangkat umroh, daftar haji, zakat nggak mau, infak nggak mau. Itu niatnya bener, nyambut gawe ibadah. Tapi begitu dapat ada distorsi di sana. Jadi yang awal niatnya baik, akhirnya ditasarufkan bukan sesuai yang ia niatkan. Ini kan bujuki Gusti Allah itu. Jadi niate lillahi ta'ala itu ben digampangno Gusti Allah tok. Barang wis soleh ternyata lali Gusti Allahnya. Nah, itu kan namanya juga ia ndak lulus dengan fitnah kehidupan ini. Nah, itu satu nggih. Jadi jangan sampai kita sibuk bekerja kemudian lali dengan Allah. Masya Allah. Banyak yang begitu. Jadi jangan sampai kita ini mengorbankan akhirat hanya untuk kepentingan dunia. Pol itu salah. Dan banyak yang begitu. Tapi kadang-kadang gak kroso.
Kadang-kadang orang itu kan punya pemahaman, aku kerja ki ibadah, kan begitu. Tapi niatnya wis api. Engko wayahe zuhur gak sholat. Nggih. Ya Allah, akeh laline nang Allah timbang ilingi. Berarti ia ndak lulus dengan fitnah kehidupan ini. Yang dimaksud doa Rasul ya. Iya. Jadi fitnah kehidupan ini bukan kulonjengan di fitnah wong, enggak. Di fitnah orang, bukan itu. Dimusuhi orang, bukan itu. Fitnah dunia itu bahwa kita ini sibuk dengan urusan dunia tapi lali Gusti Allah. Makanya kalau di dalam bahasa Al-Quran itu, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan engkau dari zikir kepada Allah, mengingat Allah. Jadi ternyata anak, putu, bojo itu ya dunia itu. Itu ya Junnya. Nggih. Sak pirang-pirang ono wong tuwa saking senenge nang anak sampai dibelani gak sholat. Banyak. Insyaallah. Mbah itu karo putune sawenang. Nggih, wayah salat lali. Gak salat, Mbak. Iki lho putune kan ono sing ngramut. Itu kan melupakan Allah dan itu kelihatannya sepele. Kadang-kadang wis kadung ngramut anak gendong putu. Itu salat asar ya mepet maghrib. Itu kan namanya fitnah kehidupan. Masya Allah. Dan kita banyak yang begitu, sing anyar-anyaran duwe anak itu terutama gitu. Masya Allah, gendong anak seneng sampai lali sholati. Kurung wadzan itu kan jawab blas. Masya Allah. Meneng wae. Tanpa disadari itu ya. Kadang disadari juga. Gitu ya. Sengaja. Kadang sengaja. Iya. Ya Allah. Makanya betul Al-Quran itu mengatakan begitu. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan engkau dari ingat kepada Allah. Ya Allah. Dan itu ternyata fitnah kehidupan itu begitu. Kalau kita nggak bisa ya manut aturan Gusti Allah, berarti gak lulus dengan fitnah kehidupan ini. Makanya Masya Allah panjenengan yang mengikuti pengajian di Al-Victor setiap pagi dan malam itu insya Allah sangat manfaat. Artinya mungkin ini kan banyak yang sambil nyetir mobil mendengarkan ngaji. Iya benar. Sambil masak. Dan itu luar biasa itu. Artinya dalam kesibukan yang seperti itu orang masih sempat untuk mencari ilmunya Allah. Dan gak banyak yang begitu. Makanya panjenengan yang bisa begitu, wah itu betul-betul harus disyukuri. Kadang-kadang kita ya sing kadang rotok paham agama, nggak begitu kadang-kadang. Sinau iku ya nek kate wayang ngaji kadang-kadang ngono tok. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita ini lali Gusti Allah karena mburu dunya. Nah, fitnah kehidupan sing paling sing paling bahaya. Orang keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Ya Allah. Akhir uripe niki lho, gak iso muni kalimat tauhid. La ilaha illallah atau Allah. Wah, buyar kalau sudah begitu. Gak ada harapan besok selamat uripe nang akhirat. Itu fitnah urip itu begitu. Itu sing paling besar. Makanya yang harus dikhawatirkan yaitu. Makanya mengapa para ulama itu menganjurkan kita untuk senantiasa zikir hati kita ini. Ya karena jaga itu. Sebab mati itu nggak pernah semayan kan begitu. Masih sa engko wayah zuhur mati misalnya kan enggak. Boten nanten alarm ya. Lah nggih gak semayan mati. Iya. Masya Allah. Betapa banyak orang yang olahraga. Moro-moro tek mati. Nggih, mati. Ya Allah. Kemarin saya diceritani guru saya, masnya itu. Matinya waktu Ramadan. Masnya ini waktu ngresiki masjid, karena memang biasa ngresiki masjid.
Nggih. Jam 9 itu ngresiki masjid. Kemudian sambatan rodok gak enak awak. Awakku kok gak enak, tak turu dhisik. Nggih, nggih. Istirahat. Ya sudah, ngadep mujur ngalor. Kemudian tangannya disendakepno. Bablas, Masya Allah. nggak sakit Di masjid itu. di masjid. Allahu Akbar. Jadi Nggih. begitu mudahnya kalau Allah sudah berkehendak mengambil nyawa kita. Nah makanya kalau kita ini nggak siap dengan imani, dengan zikiri, nggak ada yang bisa menjamin akhir hayat kita ini sok selamat. Nggih. Apalagi orang sing biasa omongane elek lah iku. Hati-hati sampai ya. Sing biasa misuan, sing biasa nyelatu tonggone. Wah, bahaya iku. Ya Allah. Sapa ngerti wayam meso, so langsung dijupuk tek. Nggih, nggih. Entek, Bun. Nggih, buyar. Akhirate itu buyar. Nggih. Wayah nyelatu, mari nyelatu, Kalau- ditarik, tek, mati. Entek, Bun. Masya Allah, makanya kita ini dimanapun belajar, hati ini selalu zikir. Bisa sholawat, sallallahu ala Muhammad, begitu. Bisa istighfar, astaghfirullahaladzim. Nek kedawan cukup ismul zat itu Allah, Allah, Allah. Itu kan yang diajarkan Yai Asrori begitu. Zikirnya ya ismul zat itu. Jadi hati ini jangan sampai lepas dari menyebut asma Allah. Setiap nafas. Setiap nafas, metuni nafas, melebuni nafas, Allah. itu Allah, Allah, Allah. Kita biasanya juga ndak begitu. Banyak lupanya. Moco Allah itu pendak waya sholat. Nggih, nggih, nggih. Ya Allah. Makanya kadang-kadang saya ini ana apa nggih? Nek gembul wong soleh-soleh itu ya di acara majelis zikir atau majelis pengajian, hati itu kadang-kadang minder begitu. Ya Allah, iki wong ahli zikir kabeh. Nggih, Iki ahli swarga kabeh. Terus aku sesuk oleh nggon tangga begitu. Itu di sini saja itu ahli zikire koyok ngono akeh. Belum lagi di sana, di sana, di sana. Masya Allah. Makanya memotivasi diri untuk dirinya sendiri ya memang penting. Dan itu yang harus dilakukan. Kati ngenteni di nasihati sapa. Ya. Yang bisa menasihati kita ya diri kita sendiri. Makanya guru terbaik untuk diri kita ya diri kita sendiri. Dokter terbaik untuk diri kita ya diri kita sendiri. Kan begitu. Nggih, nggih, nggih. Misalnya ono wong kena apa namanya darah tinggi, nggih, apa kencing manis, itu dokter terbaik ya dirinya sendiri. Karena yang tahu apa yang ia makan ya awake dhewe. Walaupun bola balik kontrol ke dokter rumah sakit begitu ya, tapi awake dhewe gak tara. Ya gak bisa. Sama halnya dengan diri kita terkait dengan iman, terkait dengan spiritual, itu guru terbaik ya diri kita sendiri. Waya sholat, nggak mungkin toh guru kita terus ngebel HP, ayo nang sholat, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang bisa mengingatkan awake dhewe ya diri kita sendiri. Makanya sebenarnya guru terbaik untuk diri kita ya diri kita sendiri. Masya Allah. Dengan apa ya? Dengan ilmu yang kita miliki. Makanya orang itu butuh ilmu. Makanya ngaji seperti ini jangan dianggap sepele. Ini luar biasa. Masya Allah. Kalau saya kan hanya batal. Ya guru-guru kita Romoya Imam, Romoya Syukur, Romoya Ali Aziz dan seterusnya itu. Nah itu betul-betul diugemi dawuhnya itu. Nah jangan sampai akhir hayat kita ini apa namanya? Akhir hayat yang tidak diridhoi oleh Allah. Betul, Masya Allah. Dan kita ini tidak tahu saat ini urip kula jenengan diridhoi pangeran apa itu ya Pak. Lha kita masih sak. Nggih. Ono kuwayane Masya Allah kaya wong wis ahli swarga begitu.
Karena ridho Allah itu sifatnya abstrak, Kak Keto. Kekayaan itu bukan tanda bahwa Allah ridho kepada orang itu. Pangkat jabatan bukan tanda bahwa Allah ridho dengan orang itu. Oh, aku wis sugih mesti diridani pangeran. Gak iso. Bahasane Romo ya imam praketek kah? Oh, aku pejabat mesti uripku diridani Gusti Allah. Gorong mesti. Ya Allah. Bahkan wong duwe ilmu iku uripe gorong karuan. Diridani sama Allah. Yang punya ilmu. Nggih betul. Kan iso ae ilmune kan gedabrus kan bisa. Nggih. Nggih. Lah terus orang yang diridhai Allah siapa? Kalau di dalam surat Al-Bayyinah itu Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Dan keridhaan itu hanya Allah berikan kepada orang yang hatinya takut kepada Allah. Jadi ternyata ukuran orang itu diridhoi orang yang punya hati yang takut itu. Duduk sebab ilmune, duduk sebab dunyane, duduk sebab pangkat jabatane. Tapi karena rasa takutnya kepada Allah. Takut meninggalkan perintahnya Allah. Takut melanggar larangannya Allah. Takut berbuat maksiat kepada Allah. Dan ternyata orang yang takut itu yaitu ulamanya Allah. Rata-rata ulamanya Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan innama yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulamanya Allah itu wong sing atine wedi nang Gusti Allah. Kalau pelanggarane ulama itu begitu, berarti ulama itu gak mesti wong sing pecine putih. Serbane kain serai lemah, jubai landung, gak mesti. Ya gak mesti ulama itu tempatnya hanya di masjid, di pesantren, majelis taklim. Tapi ulamanya Allah bisa dimanapun. Yang penting hatinya takut kepada Allah. Bisa jadi ulamanya Allah itu ada di pasar. Ketika ia berniaga, hatinya jujur begitu. Nggak pernah ngurangi timbangan. Kalau memang kondisinya barang itu A, ya dikatakan A. Kan kadang kondisinya rusak digomong api kan begitu. Tapi kalau ia selalu jujur, atine wedi nang Gusti Allah, itu ulamanya Allah itu. Walaupun di pasar gitu ya. Walaupun mungkin topengnya pedagang, tapi ulamanya Allah. Ulamanya Allah bisa jadi ada di lembaga dewan. Nek dewan itu jujur wedi nang Gusti Allah. Itu ulama itu. Walaupun mungkin pacakane dasian sepatuan kan begitu. Walaupun gak serbana, itu ulamanya Allah. Kalau betul-betul jujur. Tapi nek dewane iku brengsek, gak jujur, itu malah dimbek-mbek Gusti Allah ndisi itu. Ya Allah. Ya Allah. Ulamanya Allah bisa jadi di lembaga pemerintahan apapun. Kalau hatinya takut kepada Allah. Itu ulama itu. Walaupun mungkin Pak Pati iso maca Quran lagi, tapi hatine wedi. Ulamanya Allah bisa jadi ada di lembaga kepolisian, TNI dan lain sebagainya. Yang penting hatine wedi nang Gusti Allah. Banyak di jalan itu ulamanya Allah. Orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. Wa yakrungu adzan minggir salat dhisik. Lah sing bablas ae duka. Iku lama apa ngelama ya kan. Anjing. Masyaallah. Makanya ulamanya Allah bisa dimanapun. Karena memang pelanggarane ulama kata Allah dalam Al-Quran wong sing atine wedi. Bukan orang yang kaya, bukan pejabat, duduk wong sing duwe ilmu. Tapi wong sing atine wedi nang Gusti Allah. Bisa jadi loh ngapunten wong sing duwe ilmu di pesantren. Serbane dawa. Itu tapi nek atine gak wedi nang Gusti Allah. Ya dikipeng sama Allah, sama malaikat. Kan begitu. Iya. Ya Allah. Makanya kalau kita ingin diridhoi Allah, wedi atine nang Gusti Allah.
Yang pejabat wedi korup kan begitu. Sing sugih wedi gak zakat infak. Sing miskin wedi nek gak iso sabar. Hanya itu saja. Sederhana ya. Sederhana tapi angel. Ya Allah. Lo coba kalau semua orang itu hanya takut kepada Allah. Temen aman Indonesia ini. Masya Allah. Gak ono copet itu gak ono. Wong atine wedi. Iya. Gak ada rampok, gak ada. Omane wong mateni wong liya gak ada. Oke. Ya Allah. Walaupun instansi pajak itu duit keleleran, aman. Aman. Nek atine pegawai nek wedi nang Allah. Yes dimanapun lah nggih. Yeah. Mungkin duit jatuh itu sampai seminggu kan sing njupuk itu. Karena takut. Karena takut kepada Allah. Nggih. Njupuk pun kudu diumumno setahun. Setahun. Iki duite sapa? Timbangnya aku ngumumno setahun mending tak jupuk kan begitu. Iya. Ya Allah. Lah sekarang duit gak rutunan dompet malah disuwek dompete. Ben rutu. Kan begitu. Ya Allah. Ngono kadang sing aku ulama sing lakoni. Ya Allah. Insyaallah. Ya, makanya kita ini mudah-mudahan ya lulus fitnah kehidupan kan. Amin. Amin. Nah, yang kedua ada namanya fitnah kematian. Wa min fitnatil mamat. Fitnah kematian. Setiap orang besok nek kate mati itu mesti ngalami nazak kan begitu. Sakaratul maut. Makanya Rasulullah ada satu doa kan yang dibaca beliau sering, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan aku ketika sakaratul maut. Masya Allah. Kadang orang itu ada sakaratul maut itu sampai mingguan, sampai bulanan, Tahunan juga ada. tahunan juga ada. Urip gak urip, mati si ono ambaane. Kendak kentut itu tahunan. Ya Allah, itu biasanya dosa yang ditanggung itu dosa kezaliman yang begitu. Oh, kezaliman ya. Wangel itu Bud. Ada yang begitu, tapi ada yang isi itu tadi nggak loro, moro-moro budal begitu. Moro-moro mati maksudnya. Tapi yang medeni itu. Waya siaran tiba moro-moro tek mati. Kan nyusahno wong El Victor. Iya, tapi kalau Rasulullah itu wafatnya didahului dengan sakit. Mengapa beliau diparingi sakit? Ya agar ketika sudah wafat sama sekali nggak ada dosa apapun yang beliau tanggung. Makanya bagi orang mukmin itu ngapunten, loroh itu jadi penghapus dosa. Ngene kula njenengan diparingi loro, ojo ngersulo ya. Napa bahasane? Kadang ngersulo. Iki gak lapo-lapo siramoro ngelu iki ya opo? Kate nyambut gawe. Ya mbenen obat terus turu lah ya wis. Nggih. Jadi apa namanya? Sakarul maut. Makanya orang nasib enak nggak enaknya itu bisa dibaca waktu wafatnya. Kan ada orang itu wafat dengan tersenyum begitu. Ya Allah. Dan itu kan pasti ada pelajaran dari orang itu. Kok iso mati nih koyok ngono. Padahal malaikat itu kalau menjabut roh menungso, itu bahasane para ulama koyok wit salak. Wit salak itu kan rine koyok ngoten niku. Dilebokno awak, ditarik jrot. Pasti banyak daging sing katut itu. Tapi Isa mati tersenyum itu bisa. Ya Allah. Kenapa? Ya saking apike amale. Sehingga gak kroso. Makanya ada ulama lain yang mengatakan orang mau meninggal dunia itu ditampakkan tempatnya di akhirat nanti. Kalau memang ahli swarga, ya ditampakkan surga itu. Sehingga walaupun malaikat mencabut nyawanya itu koyok ngunu lorone, gak kroso. Saking indahnya kehidupan di
di surga. Surga. Itu sebelum meninggal itu. Sebelum meninggal. Ditampakkan. Nggih. Karena orang itu kalau dekat dengan kematiannya, hijab matanya akan dibuka sama Allah. Jadi ia tahu alam malakut, alam ghaib itu tahu semuanya. Tahu semuanya. Rupane malaikat yang ngerti. Jadi sok bedakno endi Superman karo malaikat Israel itu ngerti. Hampir sama. Hijab matanya dibuka sama Allah. Ya Allah. Semua hijabnya dibuka. Tapi akhirnya ya bentuk iblis itu ya tahu dia. Iblis. Makanya iblis itu kalau sama orang yang mau sakaratul maut, wah itu rebutan. Rebutan muru iyalek maksudnya. Makanya orang mukmin itu disunahkan ketika nazak itu ditalkin, diwurui kalimat thayyibah. Ya Allah, Allah begitu. Aja kongkon nirono sing dawa-dawa, ngangel itu. Ayo muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kesuwen. Orang sakaratul maut itu kondisinya itu ruwet. Karena ia direbut sama setan itu. Jadi ruwet. Ya Allah. Dan mayit itu tahu. Bahkan pernah ada seorang alim itu ketika nazak malah misu-misu. Orang alim. Orang alim, orang soleh. Ya. Mau misu-misu. Ternyata apa? Ada orang lain yang alim tahu. Mengapa ia misuh itu? Ia misui iblis tibane. Misui iblis. Karena iblis itu mendekat dan menggoda dia, akhirnya dipisui. Tapi bagi orang yang nggak tahu, iki wong alim kok mati nih meso iki opo? Main suul khotimah. Suul khotimah. Mungkin kiai ini biyen asale teko preman. Jadi si eling kata-kata meso iku si eling. Akhirnya iblis teko dipisui. Masya Allah. Tapi yang begitu gak kena ditiru. Ya Allah. Nah, itu termasuk fitnah mati, sakaratul maut. Ya Allah, makanya yaitu Rasulullah selalu berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, termasuk fitnah kematian itu adalah pertanyaan mungkar nakir. Semua orang akan ditanya ketika mati itu terkait dengan tauhidnya. Marabbuka wa man nabiyuka. Itu Masya Allah. Pertanyaan kubur itu terbuka sifatnya. Artinya terbuka. Bisa diketahui oleh semua orang. Dibocorkan. Terus, kalau ujian negara kan sifatnya rahasia. Ini enggak. Bedane Gusti Allah karo menungso itu. Nek gaya aturan itu begitu. Ruwetan menungso. Allah. Gitu. Soal ujian negara itu loh. Iya. Sifat rahasia. Gusti Allah mboten. Dibuka. Situ pertanyaan kubur itu gak angel. Marabbuka sapa pangeranmu, wa man nabiyuka sapa nabimu iku tok. Ya Allah, si angel ujian skripsi sampeyan niku. Nggih. Ujian skripsi ku walah kaya ngono medenine. Hawane itu. Oh iya, nggih. Ati wangel-angel takoki profesor-profesor. Gusti Allah mboten. Takoki itu ya iku tok. Sapa pangeranmu? Sapa nabimu titik. Lurut tok. Menungso iso jawab selamat. Ya Allah. Gak iso jawab gembuk. Padahal pertanyaan sebegitu mudahnya. Iya. Ya Allah. Gak ada rahasia-rahasiaan. Gak ada. Kalau jenengan ngaji mulai TK itu diulang begitu. Besok pertanyaan kubur itu siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Wis pun. Jadi mulai TK itu dibocorno. Makanya asline ngapunten. Sak goblok-gobloke wong nek sesuk gak iso
jawab itu. Kenemen. Iya, kenemenen. Ngene kula ya wedi Ya Allah. termasuk wong goblok sesuk iku ya wedi. Ya Allah. Kadang-kadang pertanyaan yang sifatnya rahasia iso jawab. Tapi pertanyaan Allah yang terbuka ketika orang masih hidup gak iso jawab. Padahal pertanyaan sangat sederhana. Tapi ya memang iso jawab enggak itu tergantung amaliyahnya kan begitu. Nah, ya. Makanya bahasanya ojo kakean ngomong, ndang amal lo sing api. Gitu. Karena yang jawab itu amal kula panjenengan. Wapalno jawaban itu, tapi amal elek gak iso jawab. Gak iso jawab. Katen jawab ilate wis ketul dhisik. Masya Allah. Ya Allah. Padahal sudah belajar nahwu sorof itu. Wong Arab gurung karuan iso itu. Abu Jahal yakin gak iso jawab itu. Padahal wong Arab itu. Masya Allah. Pamannya Rasulullah Abu Lahab barang itu. Itu pasti gak iso jawab itu. Padahal wong Arab. Nggih, karena yang jawab amal kita. Makanya balik lagi. Ya seberapa sibuk kita ini mikir dunia, jangan sampai lupa akhirat. Tapi sebenarnya bocoran itu ben selamat nang besok itu dibocor. Kan ada hadis idza matabnu adam ing qata amaluhu illa min salasin itu. Wong itu walaupun mati iso apa namanya pahalanya masih bisa mengalir. Syaratnya iso ngelakoni perkara telu. Siji sedekah jariyah, loman. Kemudian yang kedua duwe ilmu manfaat. Sing nomor telu duwe anak soleh sing gelem ndongakno wong tuwa. Nek dunya gak duwe, ya amal dengan ilmunya. Kalau nggak punya ilmu, didik anak-anak kita supaya ngerti agama. Aja di sekolah no umum, tapi gak di ngajekno. Nah itu besok kalau jenengan sak getun-getune wong, termasuk ya iku. Besok apa karena anaknya gak di ngajekno. Gak diberi pendidikan agama. Sehingga ya gak iso ndongakno wong tuane. Itu juga bocoran lagi dari Rasulullah. Awakmu masih wis mati, sih iso amal dengan 3 perbuatan tadi. Ya Allah. Leres nggih. Duh, pun jam 8 masih sa. Loh, nggih. Wonten terasa nih. Niki Romo Yai tadi saya WA kelihatannya. Mungkin istirahat mungkin. Mungkin istirahat nggih. Baik. Baik, kita lanjutkan Yai niki dari langsung ke WA ya, pertanyaan WA. Baik, sudah masuk pertanyaan-pertanyaan dari Dulur Al Victor ini banyak sekali. Tapi ya kita ada pernyataan ini sangat bagus sekali. Alhamdulillah Ustadz Al Victor melekat dalam hati gitu ya. Ada pertanyaan dari Mas Mustain Hamzah. Assalamualaikum Ustadz Iwan, ngapunten Ustadz, bukankah Rasulullah niku maksum? Kenapa masih sakit? Sebelum beliau meninggal sebagai penghapus dosa dawuh jenengan, ngapunten. Pripun niku? Iya, maksum itu memang dijaga dari perbuatan dosanya. Tapi bukan berarti Rasulullah itu tidak punya salah. Begitu. Rasul pernah seringkali ditegur sama Allah. Misalnya satu, ia pernah berjanji kepada orang akan menjawab pertanyaan orang itu jika wahyu turun. Tapi Rasul lupa mengatakan insya Allah. Akhirnya wahyu itu beberapa hari nggak turun. Gitu? Kemudian ya ditegur sama Allah, Muhammad kalau kamu janji bilang insya Allah jika Allah menghendaki, karena wahyu itu bukan hakmu tapi hakku. Tapi hakku. Nah itu kan juga termasuk khilaf Rasulullah. Juga ada pernah terjadi kasus lagi. Ketika ada seorang buta yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah itu melengos, begitu ya. Kenapa? Karena di situ ada tamu pembesar kafir Quraisy. Gitu ya. Ada tamu pembesar kafir Quraisy. Nah ada tamu seorang buta itu nggak direken sama Rasulullah. Nah itu juga khilafan. Kemudian kan ditegur sama Allah itu di dalam surat apa itu? An-Nasih, An-Naba. Supe nggih.
nggih sami. Nggih. Biasane ya wapal. Nggih. Yang ini lah. Semua itu dari Allah. Nggih ya Allah. Anja al a'ma itu. Ile apa? Supilah lali. Surat An-Naba atau An-Naziat itu. Ya, Naziat itu. An-Naziat ya. Nggih, jadi Rasul itu melengos. Akhirnya ditegur sama Allah, Muhammad jangan begitu. Kamu hanya mementingkan pembesar kafir Quraisy, tapi ada orang yang ingin meminta petunjuk darimu, tapi enggak engkau pedulikan. Nah, jadi Rasulullah itu manusia biasa. Artinya kalau dikasih Allah sakit, ya itu sudah biasa. Karena Rasulullah itu punya sifat basyariah, Manusia. Arab basyariah kalau bahasa tauhidnya begitu. Jadi ada sifat kemenungsanan. Sehingga orang tidak menganggap bahwa Rasulullah itu anti sakit. Rasulullah itu nggak butuh makan, nggak begitu. Makanya tetap walaupun Rasulullah itu kekasih Allah, sudah maksum, sudah ditakdir ahli surga, tapi tetap secara kemanusiaan ia bisa sakit. Ia masih butuh makan, ia masih butuh minum. Begitu. Jadi itu hal biasa. Kalau Rasulullah sakit itu sudah biasa. Bukan berarti apa namanya harus maksum semaksum. Iya, harus nggak sakit. Tapi Rasulullah itu kalau sakit memang potensinya dua. Satu bisa menghapus semua kekhilafan secara kemanusiaannya. Yang kedua akan apa namanya mengangkat derajat beliau. Kalau kita mungkin lebih banyak gaya ngapus dosane. Nggih, Sebab kakean dosa. derajate gak angkat-angkat. Dosane tambah, derajate gak tambah. Tapi saya lutung. Dosane dihapus sama Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Baik. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ya, Ustaz Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Ikhwan, Al-Quran yang sampun merotoli baiknya pripun nggih, dibakar atau dikubur? Iya, kalau memang wis nemen gak kena digawe, dibakar dan abunya itu ditanam di tempat yang memang tidak diinjak manusia. Dan itu lebih baik, begitu loh, biar tetap terjaga kesucian Al-Quran itu. Jadi daripada berserakan nanti di jalan-jalan kicaan wong malah nggak apa namanya nggak patut begitu. Terus baik. Sampun ini masuk juga ngapunten dulur-dulur Victor juga waktunya terbatas nih ya. Ya Ikhwan, monggo silakan kita tutup dengan doa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedua orang tua kita, para guru kita yang sudah melahirkan, memberikan ilmu, semuanya diangkat derajatnya oleh Allah. Dan semua hajat kita semoga dikabulkan Allah. Anak keturunan kita sudah semuanya mudah-mudahan senantiasa diparingi derajat oleh Allah. Derajat dunia, derajat akhirat, barokah dunia, barokah akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ishak, Abah Alan Koci, dan dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.